Oke, sekarang waktunya pembahasan ya. Kita langsung masuk ke chapter pertama. So, for the first chapter in this module is about pronoun. So, do you know what is pronoun? Ada yang tahu nggak sih di sini apa sih sebenarnya pronoun itu? Oke, semisal begini. If you want to describe something, for example, dia si cewek perempuan sedang bermain bola, for example. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita menyebutkan dia, itu kan kita nggak tahu nih, apakah dia itu laki-laki atau perempuan, karena dia itu bentuknya general. Tapi, but in English, we can change it. Kita bisa membedakan antara si laki-laki dengan perempuan karena kata gantinya berbeda. Oke, so have you ever heard, pernah dengar nggak sih yang namanya kata she, he, atau they, atau you, seperti itu? Nah, itu adalah kata ganti dalam bahasa Inggris atau yang bisa kita panggil dengan namanya pronoun. Oke, so I have an example for you. Contohnya seperti ini. Saya punya kalimat, she buys books. Oke, I am so sorry for the written ya, tulisannya jelek, so sorry. Oke, jadi di situ ada kalimat tulisannya she buys book. Nah, kalau dari sini kita udah tahu nih, kira-kira she ini merujuk ke seseorang. Betul, seseorangnya kira-kira laki-laki atau perempuan. Nah, karena dia bentuknya she, berarti dia adalah bentuk dari seorang perempuan. Seperti itu. Buys book, membeli buku. Seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris, pronoun itu dibagi menjadi beberapa jenis. Kita bahas satu persatu, oke? So, the first pronoun that we are gonna discuss adalah personal pronoun. Seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, personal pronoun ini adalah bentuk dari subjek. Jadi, misal tadi ada kalimat she buys books, nah di situ berarti she itu adalah sebagai subjeknya, nah itu adalah bentuk dari personal pronoun. Nah, teman-teman sendiri nih bisa lihat langsung di modulnya, kalau di modulnya itu ada tabelnya, di situ you can see there. So, di situ ada beberapa bentuk dari subject pronoun, dari mulai I, you, we, they, she, he, it, kemudian artinya juga apa. Nah, di situ juga ada bentuk objek pronounnya, yaitu bentuk dari kalimat, misalnya nih, kita langsung kasih contohnya aja ya. Kita mulai dari tadi, she buys book kan, ya. Nah, di sini, she tadi kan bentuk subjek. Kalau objeknya itu adalah books. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya books, kalau kata gantinya apa sih? Nah, kita bisa ganti dengan namanya it. Nah, kalian bisa langsung cek di modulnya. Di situ sudah jelas dituliskan. Oke? Oke, so, kita lanjut ke contohnya. Di modulnya itu, you can see, di situ ada beberapa contohnya. Bentuk dari personal pronoun juga, subjeknya, lalu ada juga objeknya. Seperti itu. Oke, is it clear? Sudah jelas? Jelas pastinya ya. Oke, so langsung kita lanjut ke bentuk keduanya. Kalau tadi kita bentuknya adalah personal pronoun, yang kedua ada yang namanya possessive pronoun. So, if you heard, kalau mendengar kata possessive pronoun, apa yang ada di benak kalian nih semuanya? Ada yang tahu? Oke, jadi possessive pronoun itu adalah bentuk kepemilikan. So, for the example, ini punya aku, ini punya aku. Nah, itu bentuk kepemilikan ya. Jadi, kamu yang punya barang itu. Nah, itu adalah bentuk dari possessive pronoun. Di modulnya juga sudah ada tuh tulisannya di tabelnya di situ ya. Jadi kalian bisa lihat di situ ada possessive pronoun, contohnya jenisnya apa aja. Di situ ada mine, yours, theirs, kemudian ours, hers, his, its. Nah, itu adalah bentuk dari possessive pronoun. Jangan khawatir, di modulnya juga ada artinya. Jadi kalian bisa belajar lebih detail tentang artinya seperti apa, seperti itu. Nah, lalu kita ke contohnya. Oke, bentar ya. Yang ini kita hapus dulu. Kemudian kita lanjut ke contohnya. Nah, contohnya di possessive pronoun. Contohnya, misalnya seperti ini. The book is mine. Nah, di sini kira-kira mana sih yang bentuknya possessive pronoun? Ada yang bisa menebak? Oke, this one. It is called as possessive pronoun, di mana mine itu sendiri artinya adalah punyaku. Nah, jadi bukunya punya siapa? Punyaku, seperti itu. Apa ada kesulitan? Tentunya enggak ya, karena pasti sudah jelas. Oke, lanjut. Kita ke yang ketiga. Tadi sudah ada personal pronoun, ada possessive pronoun. Kita lanjut ke reflexive pronoun ya. Jadi reflexive pronoun itu apa sih?
reflexive pronoun itu adalah ketika kita mendengar kata yang berbunyi seperti ini. Itself, myself, aku sendiri, kamu sendiri, dia sendiri. Nah, itu adalah bentuk dari reflexive pronoun. Mungkin teman-teman sering dengar kata seperti itu, tapi nggak tahu itu sebenarnya jenis kata apa sih. Nah, itu adalah bentuk dari reflexive pronoun. Seperti apa sih contohnya penggunaan dari reflexive pronoun itu? Oke, misalnya begini. Kita melihat seorang pria, cowok ya misalnya. Cowok apa sih kata gantinya? Oke, he. Dia sedang mencuci mobilnya misalnya. Jadi he is washing. Lalu kita punya misalnya tadi apa? Car ya. Washing car by himself. Nah, berarti dia nyucinya sama siapa tuh? Sendirian, karena dia himself. Nah, himself ini adalah bentuk dari yang namanya reflexive pronoun. Itu menandakan bahwa dia itu mengerjakannya sendiri, seperti itu. Balik lagi, coba kita bedah satu-satu di sini. Kira-kira di mana nih personal pronounnya? Di he ya, seperti itu. Nah, objeknya mana? Objeknya adalah car. Apa sih kira-kira kata gantinya car itu kalau dalam pronounnya, personal pronounnya? It. Betul sekali. Jadi di sini kita punya 3 pronoun, dari he sebagai subjek, kemudian car juga sebagai objek, dan himself sebagai reflexive pronounnya. Oke, so that was the explanation about pronouns. Sejauh ini, apakah sudah jelas? Tentunya sudah jelas ya. Oke, jadi untuk video kali ini kita sudah membahas tentang pronoun, kemudian kita punya 3 pronoun yang dibahas dari personal pronoun, kemudian ada possessive pronoun dan juga ada reflexive pronoun. Jangan kemana-mana karena selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang lainnya. Oke, stay tune.